Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Maulani dari kelas 71 dari SMP Muhammadiyah 27 ingin menceritakan tentang kisah Nabi Ayub. Di kisah Nabi Ayub adalah seorang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirinya diberkahi dengan banyak anak. Dalam satu kisah dikatakan anaknya berjumlah 12 dan kesemuanya anak laki-laki. Selain itu, Nabi Ayub juga diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta kekayaan yang melimpah, memiliki berbagai ternak dan memiliki istri yang soleha dan setia. Dengan semua nikmat yang diberikan, tidak menjadikan Nabi Ayub menjadi sombong. Justru dirinya memanfaatkan nikmatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu dan menolong orang lain. Setelah pernikahannya berjalan selama 20 tahun, tidak ada cobaan Allah Subhanahu wa taala yang berat untuk Nabi Ayub sampai usia 50 tahun. Ketika usia 51 tahun, ujian pertama dari Allah Subhanahu wa taala, munculnya kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluarnya nanah dari kulitnya, dari kepala hingga kakinya, hingga rambutnya pun rontok. Penyakit ini dikabarkan adalah penyakit yang menular. Berita tentang kondisi Nabi Ayub ini pun tersebar ke seluruh negeri, sehingga seluruh negeri pun tahu bahwa penyakit ini menular dan tinggallah Nabi Ayub bersama istri dan anak-anaknya. Hari kedua, ketika sang istri sedang menghidangkan makanan untuk 12 anaknya, tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub roboh dan menimpa semua anak Nabi Ayub hingga semua meninggal. Hari ketiga, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hama dan badai sehingga semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub mati seluruhnya seketika. Begitu juga dengan kebunnya yang ikut hancur. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terkena dampak ini. Hanya dalam 3 hari Nabi Ayub yang sebelumnya memiliki banyak kenikmatan seketika hidupnya berubah 180 derajat. Bahkan Nabi Ayub harus pindah dari rumahnya ke pinggiran negeri yang jauh karena orang-orang takut akan penyakit yang dideritanya. Dikatakan bahwa Nabi Ayub dari cobaan Allah Subhanahu wa taala seperti itu selama 18 tahun. Namun luar biasa, selama itu juga Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus bersyukur dan bersabar, tapi tetap berikhtiar dengan cara tetap bertobat dan beribadah. Di pinggiran negeri, Nabi Ayub hanya tinggal berdua bersama istrinya. Istri Nabi Ayub memang bisa dijadikan contoh yang baik. Dirinya tidak peduli dengan kondisi suaminya yang berpenyakitan, bangkrut, hingga jatuh miskin. Ia tetap setia menemani Nabi Ayub mengurus keperluannya, bahkan pergi mencari nafkah. Suatu hari istri Nabi Ayub berkata kepada suaminya, Wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah. Bagaimana jika engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan penyakit ini? Itu saja, cukup kesembuhan engkau, lalu engkau bisa pergi berdakwah lagi. Lalu Nabi Ayub menjawab, Wah istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat? 20 tahun. Berapa lama kita sekarang diuji oleh Allah? 18 tahun. Aku masih malu untuk minta kepada Allah. Jawaban Nabi Ayub ini menunjukkan keimanan yang luar biasa. Dirinya tahu bahwa Allah Maha melihat, tidak perlu mengeluh atau meminta pun Allah tahu bagaimana kondisi kita. Setelah 20 tahun, Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa dengan bahasa yang sopan dan santun kepada Allah. Wahai Tuhanku, penciptaku, pemilikku, sesungguhnya aku sudah ditimpakan penyakit dan Engkaulah Zat yang Maha Penyayang. Doa Nabi Ayub ini menunjukkan bagaimana dirinya ikhlas atas apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Entah akan disembuhkan atau tidak, Nabi Ayub tetap
Nabi Ayub tetap akan ikhlas dan sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melewati 20 tahun, cobaan di usia 71 tahun dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah tempat tidur Nabi Ayub berupa mata air. Dikisahkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah sehingga muncul mata air dari kepala. Munculnya mata air dari tempat hentakku itu. Dari mata itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi dengan air itu. Hentakkanlah kakimu, inilah yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Setelah mandi air tersebut, Nabi Ayub menemukan bahwa tubuhnya sembuh dan bahkan kondisi fisiknya menjadi lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan berita kepada masyarakat di negeri tersebut bahwa Nabi Ayub sudah sembuh. Kemudian dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ayub untuk berjalan keluar sehingga masyarakat dapat melihat bahwa Nabi Ayub benar-benar sudah sembuh. Besoknya masyarakat di seluruh negeri datang membawakan Nabi Ayub hadiah. Saking banyaknya hadiah diterima oleh Nabi Ayub, dikatakan bahwa saat itu juga kekayaan Nabi Ayub menjadi 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan 20 tahun yang lalu. Kemudian di hari ketiga, istri Nabi Ayub hamil dan sejak saat itu setiap tahun istri Nabi Ayub melahirkan anak kembar sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Ayub 24 orang anak laki-laki. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bagaimana kisah Nabi Ayub ini dalam Al-Qur'an. Dan ingatlah Ayub ketika ia menyuruh Tuhannya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai satu rahmat dan di sisi kami untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 83-84. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.